Selamat siang, perkenalkan nama saya Alexander SD Sinde, NPM 03 2019 107 593. Saya di sini akan menjelaskan secara garis besar tentang osiloskop, fusion generator, dan jembatan Wheatstone. Yang pertama, osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Dengan menggunakan osiloskop, kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi. Fungsi-fungsi kontrol pada osiloskop. Yang pertama, intent atau intensity. Fungsinya untuk kontrol intensitas cahaya layar. Fokus kontrol, drive rotation, kontrol kemiringan garis, power saklar, LED indikator die on off. Calibration, terminal sumber sinyal kalibrasi. Position, kontrol posisi geser vertikal. Choke, kontrol cara gambar 2 trace. Mode, kontrol mode input. CH2 in EV, kontrol penggali plus atau min kanan input 2. Volt atau diff, kontrol saklar tegangan. AC, DC, GND, kontrol kopling input. VAR, kontrol skala terkalibrasi dan tidak terkalibrasi. CH1, CH2, port input kanan 1 dan kanan 2, BNC betina. Perhatikan besaran resistasi pada kapasitas input pada port 1 dan 2, bandingkan sensitivitas tegangan pada pengukuran dengan meter. Nama-nama fungsi kontrol horizontal. Yang pertama, position, kontrol posisi geser horizontal, X10, MAG, kontrol penguat skala, X10, XY, kontrol mode XY, time diff, kontrol skala waktu, VAR dan SBP, kontrol skala. Yang kedua, nama-nama fungsi kontrol trigger, hold off dan auto norm, kontrol cara trigger otomatis atau normal dengan mengatur tombol. Level dan lock, kontrol dan mengunci level sinyal trigger. Coupling, kontrol coupling sinyal trigger. Source, kontrol sumber sinyal trigger. Slope, kontrol slope and trigger. Nama-nama dan fungsi kontrol trigger. Exit, port input sinyal trigger eksternal. Saya rasa cukup di situ. Yang kedua, fusion generator. Fusion generator adalah alat ukur elektronik yang menghasilkan atau membangkitkan gelombang berbentuk sinus, segitiga ram, segitiga 4, dan bentuk gelombang pulsa. Generator fusion juga memiliki pengertian sebuah instrumen terandalkan yang memberikan suatu pilihan beberapa bentuk gelombang. Frekuensi-frekuensi diatur sepanjang rangkuman range yang lebar. Prinsip kerja fusion generator yaitu frekuensi yang telah dibangkitkan oleh fusion generator memasuki penguat pita lebar. Di dalam pita lebar terdapat proses dibantu oleh osiloskop mengubah gelombang frekuensi seperti gelombang sinus, segitiga, dan kotak. Fungsi-fungsi fusion generator. Yang pertama, skala daya power switch untuk menyalakan generator sinyal, tombol frekuensi untuk mengatur besar frekuensi, layar display untuk menghasilkan gambar gelombang yang berbentuk, terminal output, terminal menghasilkan keluaran yang kompatibel dengan TTL. Duty function, tarik dan putar tombol ini untuk mengatur duty potensial gelombang. Selektor, ketika tombol ini ditekan, terminal output TTL akan mengeluarkan gelombang yang kompatibel dengan TTL, sedangkan jika tombol ini ditarik, maka besarnya tegangan kompatibel output dapat diatur antara 5 sampai 15 fpp. Amplitude output, putar searah jarum jam untuk mendapatkan tegangan output dan maksimal, dan kebalikannya output 20 dB. Jika tombol ditarik, maka output akan diperlemah sebesar 20 dB. Selektor fungsi, tekan salah satu dari ketik tombol ini memilih bentuk gelombang output yang diinginkan. Terminal output, terminal yang mengeluarkan sinyal output utama. Tampilan pencacah, counter display. Selektor range frekuensi, tekanan tombol yang relevan untuk memiliki range frekuensi yang dibutuhkan. Pelemahan 20
dB. Tekanan tombol untuk mendapat output tegangan diperlemah sebesar 20 dB. Aplikasi utama dari fungsi generator adalah sebagai set dari jet pedai atau osilator, sehingga fungsi utamanya adalah penghasil sinyal untuk keperluan percobaan pengukuran dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Fungsi spesifik fungsi generator dapat digunakan yaitu sebagai fungsi generator output, switch generator output, dan frekuensi counter. Yang ketiga, jembatan Wheatstone. Yang ketiga, jembatan Wheatstone. Dalam umumnya, jembatan Wheatstone dipergunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif kecil, sekali umpannya saja suatu kebocoran dari kabel tanah konstruksi dengan sebagainya. Jembatan Wheatstone terdiri atas hambatan yang dicari nilai hambatan RU, dua hambatan persis, R2 dan R3 resistor, variabel RF, dan galvanometer. Untuk menentukan nilai hambatan RU, maka resistor variabel diatur sampai galvanometer menunjukkan angka 0 jembatan setimbang. Kita masuk di contoh soal jembatan Wheatstone. Ini contoh soal sederhana dari jembatan Wheatstone. Kita akan menghitung hambatan pengganti antara A dan B serta hambatan pengganti antara C dan D. Di sini R1 dan R4 sama, yaitu 2 ohm 2 ohm tadi, dan R2 dan R3 juga sama, 2 ohm. Jadi R5-nya diabaikan saja. Gambarnya seperti ini. Dijadikan siri 2 tambah 2 tambah 4 ini paralel I per R sama dengan 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4, maka R pengganti CD adalah 2 ohm. Untuk AB nya gambarnya seperti ini, R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, maka R5 nya ini diabaikan juga karena berlaku jembatan Wheatstone, maka gambarnya berubah dari seperti ini. Terus maka I sama dengan R sama dengan 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4. Jadi R pengganti untuk A dan B sama dengan 2 ohm. Sekian dari saya. Selamat siang.